Tuhan itu sendiri, ya silakan aja. Cuman kalau Yesus, firman itu bukan Tuhan menurut Yesus. Contoh Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dengan kata lain, Yesus menganggap bahwa seluruh manusia pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sedangkan saudara Kristen menganggap firman itu adalah Tuhan itu sendiri, ya silakan aja. Kan ya, Kristen ini kan kelompok yang berbeda. Kelompok berbeda dari agama samawi. Kalau agama samawi itu contoh Yesaya 55:11 dan juga Mazmur 33 nomor 9. Itu agama samawi. Bahwa ketika Tuhan hendak menciptakan segala sesuatu di luar dirinya, maka Tuhan hanya berfirman, hanya berkata, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu pada mulanya adalah perkataan atau firman. Di dalam Al-Quran juga sama, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang ada itu berasal dari perkataan, dari firman. Yesus juga ada menjadi daging, itu pada mulanya adalah firman, perkataan. Tapi kalau Kristen kemudian menganggap oh berarti ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa daging, ya silakan aja. Tapi Kristen harus sadar bahwa Yesus tidak mengajarkan konsep Kristen. Itu aja, sederhana. Jadi tidak perlu panjang lebar kita berdiskusi. Memang Kristen ini agak lain, karena Yesus memang meminta kepada muridnya Bani Israel, penganut agama langit samawi, agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini nanti yang menyelewengkan otak manusia sehingga mereka banyak yang tersesat. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspada kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada kelompok di luar antara agama Yahudi dan agama Islam, di tengah-tengahnya ada kelompok yang aneh, agak lain, ya nggak apa-apa, karena memang itu sudah dinubuatkan. Demikian. Ya itu kan pandangan daripada yang menerjemahkan diri sendiri seperti Pak Zuma ini toh, seperti itu. Kalau kita bicara masalah apa yang diterjemahkan seperti itu pemahaman pribadi, ya bisa jadi namanya pemahaman pribadi kan. Kayak kita juga menerjemahkan tentang Muslim, ada Muslim Syiah, NU, itu susah juga kita mau itu. Sunni juga kita susah juga kalau kita mau bicara tentang terjemahan. Bahkan ada yang masih perdebatan, bahkan masih sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya, baku bunuh semua. Nah itu kan perbedaan pendapat itu wajar. Tapi kalau Anda bilang Kristen ini, Yesus bilang bahwa penyesat itu ada Yesus Kristus, kan jadi lucu. Benang merahnya kan sudah ketemu bahwa Petrus itu mendirikan satu kepercayaan untuk orang Kristen. Kalau kita sebut begitu hari-hari, karena memang harus bilang kepercayaan. Walaupun kita mau bilang kita Kristen bukanlah suatu suatu agama karena kepercayaan, tetapi namanya di Indonesia kan kita harus punya identitas. Ya disebut Kristen, pengikut Kristus. Nah, itu pun Anda tidak mengakui, ya wajar, memang pemahaman setiap orang seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak ada perdebatan di dalam suatu pengajaran, maka pengajaran itu harus patut ditanda-tanyai. Orang sudah tahu sesat, ngapain ditanya gitulah. Tapi sesuatu yang benar harus ada palsu, supaya untuk membenarkan tuh palsu itu atau membenarkan yang asli itu. Seperti itu. Jadi kalau saya mau berdebat lebih dalam lintas agama ini, sebenarnya kita sudah tertulis. Seperti saya tadi, seperti abang bilang barusan, Yesus menyatakan diri dia hati-hati dengan datang. Itu kan yang Yesus katakan itu hati-hati, itu dia. Dari manalah kepercayaan kita akan dapat itu harus hati-hati dengan. Karena memang kenyataan dunia sekarang banyak. Makanya Yesus berkata di selanjutnya daripada ayat itu apa? Dari buahnya lah engkau melihat perbuatan mereka. Perbuatan apa? Kejahatan yang mereka kerjakan. Mereka menyatakan diri bahwa percaya Yesus, buat mujizat. Seperti Matius 6:1 itu kan. Mereka buat mujizat, segala hal mereka perbuat. Tetapi mereka mengerjakan itu di atas daging mereka, atas diri mereka sendiri. Bukan atas perintah Tuhan. Apa yang atas perintah Tuhan? Mengerjakan sesuatu yang benar. Banyak kan sekarang memanfaatkan, minta uang untuk diri sendiri, tipu-tipu untuk teman, padahal dia yang ambil sendiri. Bilang katanya untuk orang sakit, ternyata dia ambil pakai nama Tuhan. Itulah Tuhan-Tuhan. Dan sekarang ada banyak Pak, kalau mau bilang itu Bang, banyak. Contoh ada di Itali, kami melihat Yesus di Itali, ada gambar Yesus. Belum lama ini kan ada viral juga. Waktu datang Pak
apa namanya teman itu dia, si paus datang di timur itu, ada lihat bentuk seperti orang bule pakai rambut panjang, langsung mereka bilang ada Yesus datang di di timur. Nah, itulah seperti itu yang disangkal oleh Yesus. Hati-hati akan datang orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita sudah begitu kan banyak orang akan cari Yesus itu. Sedangkan Yesus sudah bilang dia tidak akan datang lagi di sini nanti. Enggak, nanti dulu aku akan datang pada akhirnya. Kedatangan kedua, bukan sekarang. Dan manusia pun kata Yesus, bahkan Yesus secara pribadi, aku tidak tahu. Kenapa dia bilang tidak tahu aku datang kapan? Karena dia tidak mau membuktikan di hadapan supaya orang tergoncang. Zaman itu kan banyak orang memprediksi begini begitu dan begini begitu. Akhirnya menjadi suatu pertanyaan. Kalau Yesus sudah sebagai wujud Allah secara pribadi di muka bumi ini ada, harusnya kan kalau berbicara tentang kehadiran Allah, maka terjadilah sesuatu persoalan dan masalah. Atau apa itu jadi ya? Mungkin guntur kilat, harusnya kan seperti itu. Supaya sosok tubuh Yesus seperti manusia gagah, Allah perkasa turun seperti itu. Itulah kenapa Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia. Kelemahan semuanya terjadi, dia kencing, dia berak, dia makan, dia minum seperti manusia. Tetapi apakah akan datang orang yang tidak percaya kepada dia? Banyak tertulis di Alkitab menyangkal, bahkan murid-muridnya banyak yang goncang, banyak yang tidak yakin, banyak yang tidak percaya. Tetapi waktu Yesus mau naik ke sorga, Yesus berkata, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Kuasa untuk apa? Supaya pergi menjadikan semua bangsa murid. Dan kenyataan sampai dunia sekarang. Contoh, kalau tidak agama yang tidak benar itu, contoh kita bilang agama tidak benar, kenapa banyak orang percaya kepada Yesus? Sebaliknya, kalau kita menyebut juga Muslim tidak benar, kenapa banyak orang percaya kepada Muslim? Tinggal aja kita tunggu aja yang dua ini mana yang kebenaran, kan jadi seperti itu. Jadi silakan kita menerjemahkan masing-masing. Tapi bagi saya, Bang ya, silakan Anda dengan apologetmu, silakan. Tapi kalau menerjemahkan Alkitab itu dengan suka-suka hatimu, ya masing-masing konsekuensi toh, masing-masing seperti itu. Saya juga tidak mau menjelekkan agama, kecuali Anda membawa, baru saya membawa. Tapi kan Anda tidak membawa tadi ya, saya tidak membawa juga gitu. Seperti itu sih Bang, dari saya tanggapi saya. Makasih. Oke, baik. Jadi apa yang saya katakan ini, tadi di awal kan saya sudah bernarasi. Yesus ketika berpesan, Yesus ketika mengajar, Yesus ketika menasihati, Yesus ketika memberikan konseling, memberikan kemudian petunjuk. Yesus memberikan petunjuk itu kepada muridnya Bani Israel. Itu dulu. Yesus berbicara kepada pihak kedua. Kristen ini pihak ketiga. Yesusnya ngobrol dengan pihak kedua. Dia Yesus pihak pertama. Pihak keduanya adalah orang Yahudi. Pihak ketiga ini lagi nanti. Pihak ketiga inilah yang harus diwaspadai. Jadi ketika Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, pihak kedua, Yesus meminta pihak kedua agar waspada kepada pihak ketiga. Kristen kan belum ada pada saat itu. Dan Yesus palsu ini juga belum datang. Yesus palsunya kan datang nanti di padang gurun. Itu jaraknya kurang lebih 30 tahun setelah Yesus itu bernasihat kepada murid-muridnya Bani Israel, pihak kedua. Muncul kemudian pemimpin pihak ketiga bernama Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ orang-orang Yahudi pihak kedua berkata, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Jadi orang Yahudi pihak kedua berkata, Paulus ini pihak ketiga pendiri agama Kristen. Pengikutnya ya Anda, saudara. Kristen yang ada di Indonesia inilah pengikutnya Paulus pihak ketiga. Nah, ketika Yesus berkata, wahai pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia sang penyesat, Yesus Kristus namanya ini, akan menyesatkan banyak orang. Itu dulu. Jadi Kristen ini harus mendudukkan apa yang ada dalam Bible itu. Jangan serampangan hanya gara-gara dogma, doktrin, karena dibesarkan dari keluarga Kristen sehingga tidak bisa memisahkan antara murid Yesus dengan yang nyamar-nyamar menjadi pengikut atau murid Yesus. Murid Yesus itu hanya Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia. Muridnya diminta hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Israel saja. Nah, apa pekerjaan daripada Yesus Kristus palsu ini? Menyesatkan banyak orang. Itu pekerjaannya Yesus palsu. Kalau Yesus asli hanya untuk Bani Israel tok. Ajarannya adalah Taurat, kitab Tanakh. Yesus asli tidak mengenal buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Efesus. Itu Yesus asli nggak kenal buku-buku itu. Itu buku-buku yang nongol kemudian mengusung Yesus palsu untuk dituhankan. Sehingga firman pun dianggap Tuhan. Orang keluar dari kubur pun dianggap Tuhan. Untuk menjadi Tuhan pun harus jadi mayat dulu. Kenapa bisa demikian? Karena itulah daripada buah dari nabi palsu tersebut. Pengikut nabi palsu itu, Yesus palsu itu, kata Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, akan memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buah-buah daripada pengikut Yesus palsu. Yesus mengatakan nih di dalam Yohanes 17 nomor 8. Ini kenapa dikutip? Ya karena yang menulis buku Yohanes ini adalah wartawan. Menuliskan dari hasil kesaksian-kesaksian yang ada di antara orang per orang yang kita tidak kenal siapa dia. Dia mengatakan begini, konon Yesus berkata kepada muridnya, konon, bede, dia bilang gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, segala firman itu tidak ada Lukas, tidak ada Markus, tidak ada Matius, tidak ada Roma, Galatia, Filipi, Galatia, Efesus, dan sebagainya. Itu nggak ada. Sedangkan segala firman telah Yesus sampaikan dan tidak termasuk perjanjian baru. Berarti perjanjian baru kitabnya Kristen itu hanyalah buku-buku yang diusung untuk kemudian memproklamirkan ketuhanan Yesus palsu tadi. Jadi Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku pihak kedua, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pihak kedua percaya setelah semua pengajaran Yesus sampai kepada mereka bahwa gurunya Yesus itu hanyalah Rasulullah, utusan Allah. Bagaimana kesaksian Yesus tentang Yesus? Yesus bersaksi dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pihak ketiga yang di luar daripada murid-muridku. Apa itu? Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah Rasulullah, murid-muridnya yang asli bersaksi bahwa Yesus adalah Rasulullah. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 3, di situ Yesus simpulkan, hidup kekal itu adalah, masuk surga itu adalah orang-orang mengenal engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Itu konsep. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, lahirlah tokoh bernama Paulus. Paulus dari Tarsus ini lahir kemudian. Maksudnya muncul dari peradaban, di mana peradaban itu ada angkatan jahat yang Yesus wanti-wanti kepada muridnya agar jangan percaya. Gitu saudara. Ya. Maksudnya jadi, saya paham itu. Oke, silakan. Ya, maksudnya gini. Silakan. Yang disampaikan tadi kan sekarang sudah bawa narasi kepada Paulus, pengajar bahwa dialah tokoh ketiga. Maksudnya begini. Saya kurang paham dengan tokoh ketiga, sehingga kita Alkitab ini tidak jadi satu buku yang jelas bagi kami. Sedangkan kalau saya bawa kepada abang juga mengenai Alkitab abang kan yang saya tahu itu cuma Al-Quran, bang, yang saya cuma tahu. Kenapa sudah ada hadis-hadis kalau kita pakai itulah sekarang? Itu kan bukankah itu untuk menerjemahkan segala apa yang difirmankan oleh Allah sendiri, sehingga terjadilah orang kenal Muslim seperti apa. Kalau kita cuma pakai Alkitab sendiri, abang punya sendiri, tentu tidak akan kita bisa tahu siapa itu Muhammad. Tentu kita tidak akan tahu siapa itu Allah. Tentu seperti itu. Karena sesuai dengan yang tertulis saja yang kita baca. Tapi kalau Anda sudah bernarasi bahwa pakai nama Paulus ada pakai, itu kan kepercayaan orang Kristen memang dari secara benang merahnya yang berjalan. Kalau Anda bilang tidak yakin, maka saya juga tidak yakin dengan hadis, bro. Gitu. Kenapa? Karena sudah jelas kok firman berkata, atau saya ya kutip firman karena Anda juga bilang firman tadi kan, saya juga dengan jelas juga katakan sana An-Nahl 89 bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya sudah, amin. Bagi saya, makanya kalau kita kenapa ada terjemahan di sini
untuk mengetahui perjanjian lama dan perjanjian baru dan dibukukan menjadi satu buku. Walaupun kita dengan Katolik ada tambahan di Katolik, tetapi kita mengimani sama. Karena apa yang dijelaskan memang betul. Saya sudah pernah bertanya, memang Alkitab itu firman 100%? Nah, tidak 100% karena memang ada banyak tulisan-tulisan sejarah. Ada tulisan-tulisan pribadi seperti Paulus, perjalanan Paulus dan segala hal yang dia perkatakan firman. Dan ada juga Lukas sesuai dengan penyelidikan. Apa yang dia selidiki, apa yang dia sampaikan dari orang yang dia temui. Kalau Anda bilang wartawannya seperti itu. Kalau kita dapati ternyata ini wartawan palsu, contohnya tidak mungkin ada kesamaan dengan tulisan-tulisan yang lain. Contohnya Matius, Markus, Yohanes, tidak mungkin ada kesamaan, pasti harus ada perbedaan. Ternyata kan ada banyak kesamaannya. Contoh seperti itu. Dan kalau ini tidak dibenarkan juga, kalau Guru Nda bilang tidak benar dalam hal ini, oke, saya terima. Tetapi apakah saya juga terima dengan hadis? Bisa jadi tidak, karena kalau Anda begitu berarti Al-Qur'anmu menjelaskan segala sesuatu berarti salah dong. Karena Anda tahu Muhammad itu dan kebaikan Muhammad dan pekerjaan Muhammad itu dari mana? Apakah dari hadis? Pekerjaan Muhammad sampai terjadi sampai hari ini, banyak orang percaya kepada Muhammad dan percaya kepada Allah SWT. Dari mana dia dapat itu? Bukankah dari hadis? Dari Al-Quran? Tidak. Saya dapati, serius. Saya hampir setiap kali dekat masjid kami dengar. Setiap yang dikutip itu hampir tidak ada Al-Quran yang dikutip. Yang dia kutip adalah Al-Quran. Kepanjangan durasinya, Bang. Dan lebih panjang dia. Saya pakai waktu di sini, Bro. Enggak, masalahnya terakhir. Oke, terakhir. Enggak sesuai. Terakhir aja. Enggak sesuai. Sudahlah, janganlah. Saya hormati kalian punya bos datang, saya dengar, saya tunduk. Sopan lah. Jadilah orang-orang yang sopan. Dari tadi kita dibikin mute mati. Yang kita enggak, kami sopan terhadap Anda. Cuman narasinya tadi enggak nyambung. Iya, lebih panjang, Bro. Ada pakai detik saya sini. Jadi saya terakhir, oke lah terakhir. Supaya kalian juga enggak terlalu. Ini kan tadi menjelaskan tentang dia bilang bahwa itu bukan Tuhan bagi dia karena ada orang ketiga. Dari Bapak bahkan bukan cuma orang ketiga, Pak, keempat, kelima, keenam. Seperti Bapak bahkan seringkali saya dengar narasi Bapak. Dari mana itu Paulus punya orang tua dan sekian. Sekarang saya tanya, orang tua juga Bapak juga punya nabi, tidak tahu dari mana Pak, tahu dari hadis atau dari tulisan-tulisan. Sama halnya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kelemahan dari Alkitab kita ini, siapa lebih lemah sebenarnya dalam Alkitab? Seperti itu. Karena kami tidak terjemahan lain. Kami tidak pakai buku terjemahan ABCDZ. Kami sudah dibakukan satu, Alkitab. Selebihnya ada tambahan dari Katolik, ada Makabi dan sekian tambahan kurang lebih berapa kitab. Ya itu silakan, kita mengambil itu sebagai pelajaran yang ada. Kita nak ambil, nak disuruh sama kita mencari referensi dari buku A, buku B, buku C. Nah jadi kalau saya seperti itu saja sih, buat abang lah. Ya terserah bagaimana abang menerjemahkan, bilang kita sesat karena orang ketiga. Bagi saya tidak, itu masih orang pertama juga, atau orang pertama kedua yang menyampaikan. Terima kasih. Ya, oke, silakan Guru. Baik, saya menghargai pendapat saudara, tapi tolong jangan Anda pungkiri ya ketukan hati Anda yang terdalam bahwa Yesus tidak mengenal Kristen. Kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran 100% terlontar dari lisan Nabi Muhammad, tidak ada campur tangan daripada orang-orang di luar Nabi Muhammad. Nah, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Nggak ada kan? Kalau Nabi Muhammad, segala firman yang Tuhan berikan tersimpul di dalam Al-Quran. Yesus segala firman tersimpul di mana? Nggak ada. Hilang arah. Kenapa? Karena Nabi Isa atau Yesus diutus kepada bangsa pihak kedua yang menolak dirinya. Selesai. Sedangkan buku-buku yang Anda genggam hari ini, Yesus tidak memberikan legitimasi. Kalau Anda mengatakan setara dengan hadits, dengan kitab Anda, itu juga keliru. Kenapa? Hadits itu bukan kitab suci. Buku hadits itu bukan kitab suci. Dalam arti kata, buku-buku yang menuliskan tentang hadits itu adalah kumpulan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kitab suci setara dengan Al-Quran, enggak. Al-Quran yang kitab suci. Panduan daripada pelaksanaan Al-Quran itu disebut hadis sahih atau sunnah. Sedangkan sunnah ini
dikatakan sahih apabila terbukti itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pengabaran tapi tidak bersumber dari Rasulullah, maka itu disebut hadits maudhu, palsu. Nah, apakah Lukas ini bersumber dari Yesus? Tidak. Maka dia kedudukannya maudhu. Apakah Roma, Galatia dan seterusnya 13 surat Paulus itu adalah sabda Yesus? Bukan. Maka dia kedudukannya maudhu, palsu. Nabi Muhammad melontarkan Al-Quran, ada Al-Quran. Uraian isi Al-Quran disebut hadits. Maka ada sahabat-sahabat kemudian yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Nah, sedangkan mata rantai penyampaiannya itu jelas. Kalau dia terputus maka doif, lemah. Kalau dia sama sekali tidak sampai kepada Rasulullah, tidak ada sahabat yang menukilkan itu, tidak ada yang meriwayatkan, kemudian sahabat-sahabat sebelumnya tiba-tiba saja muncul, maka itu adalah maudhu. Itulah yang terjadi dengan kitab saudara. Jangankan duduk setara dengan Al-Quran, duduk dengan hadits lemah saja tidak. Tapi dia hanya duduk setara dengan hadits maudhu atau palsu. Karena Yesus tidak memberikan validasi, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi, baik kepada penulisnya maupun terhadap isinya. Sedangkan kalau Al-Quran semuanya dari Rasulullah. 22 tahun Rasulullah menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran inilah yang disebut hadits. Nah, apakah ada wewenang? Apakah ada otoritas baginda Rasulullah menjelaskan Al-Quran? Ada. Legalitasnya ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syu'ara ayat 52. Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menjelaskan firman-Nya, yaitu Al-Quran, kepada manusia. Penjelasan Rasulullah kepada manusia inilah yang disebut hadits. Sedangkan Paulus ada nggak pernah disuruh oleh Yesus menjelaskan firman-Nya? Nggak ada. Ada nggak Lukas diminta oleh Yesus menjelaskan firman-Nya? Matius nggak ada. Jadi ketika Bible yang Anda pegang itu tidak memiliki validasi, tidak ada kemudian legitimasi dari Yesus, maka Kristen sama dengan agama atau sekte atau aliran kepercayaan yang tidak tervalidasi dari Yesus. Makanya saya katakan Kristen itu pihak ketiga. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Kristen, nggak ada. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Bible, itu tak ada. Sama sekali nggak ada. Kristen ini adalah kepercayaan yang berdiri sendiri, yang didirikan atas propaganda makhluk roh mengaku Yesus Kristus yang datang di padang gurun kepada Paulus, pendiri agama Anda. Demikian saudara, silakan. Oke, terima kasih Bang. Kalau bilang tidak ada, sebenarnya inilah kekeliruan daripada pemberitaan, mungkin kalian terjemahan lah. Kalau saya bilang terjemah, kalau terjemah kami sih jelas ada. Kenapa bilang ada? Karena waktu Yesus di firman Tuhan, contohnya ya, kalau kami ini 28 itu, Matius 28, Yesus berkata di sana, di ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, inilah yang dikatakan tadi yang saya bantah itu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Atau pergi, dikatakan sana pergi. Kata pergi itu kan menyuruh. Dan jadikanlah semua. Dan di ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka. Apa yang diajarkan? Apa yang telah kami lihat, apa yang telah dilakukan, itulah yang kami kerjakan. Itulah yang rasul-rasul kita kerjakan dan lakukan. Itulah yang disampaikan sesuai dengan apa yang mereka lihat dari Yesus. Kalau dibilang kita tidak ada validasinya, loh jelas ini validasinya ini. Pergi jadikan. Memang beda dengan Bapak bilang tadi. Silakan Abang tadi bilang itu, silakan bagi Abang di Al-Quranmu mungkin seperti itu caranya. Tapi cara dari kekristenan kita seperti ini. Kenapa Abang cara kekristenan? Karena Yesus datang itu bukan memberatkan. Kalau dia memberatkan, maka sama halnya dengan pengajaran zaman dulu atau pengajaran hukum Taurat. Harus mengerjakan hukum Taurat, maka boleh hidup. Kalau nak bawa hukum Taurat, koit. Bahkan orang mengambil batu bakar aja di hari Minggu, di hari Sabat, mati. Apakah harus seperti itu manusia di masa depan? Tuhan tentu tidak mau seperti itu. Makanya Yesus berkata, bukan Yesus meniadakan hukum Taurat, tetapi dia mengenapi dengan cara apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihlah Tuhan Allahmu. Kasih Tuhan Allah itu seperti apa sih? Apa yang dikerjakan Yesus, apa yang disampaikan Yesus, apa yang dituliskan, itulah kita mengerjakan.
Kasihnya itu apa? Kasih kita sama manusia, menghormati orang lain, mengasihi orang lain. Dia buat salah jangan langsung hukum. Kalau zaman dulu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apakah itu harus kita kerjakan di dunia apa? Di dunia sekarang? Maka habislah kita orang manusia di muka ini karena ketemuan ada orang pencuri, pembunuh, ada orang ketemu ini mati. Makanya Yesus mengatakan menggenapi itu, atau Yesus menyuruh kita mengerjakan apa yang sudah ada, tetapi dengan hukum kasih. Biarlah nanti kegenapan terakhir perbuatan-perbuatanmu yang dosa-dosa yang kau pekerjakan itu, itulah yang nanti akan digenapi di hari yang akan datang. Jadi seperti itu Bang. Jadi ada terakhir Abang bilang menyangka bahwa tidak ada benang merahnya loh. Jelas pergi itu kata pergi, semua itu punya hak. Saya punya hak. Siapa punya Bapak, Abang juga punya hak menyampaikan firman Tuhan. Itulah yang di kekristenan kita. Jadi kalau harus memvalidasi siapa yang harus boleh, berarti kita harus pakai kartu. Seperti sekarang orang harus jadi Habib, harus ada sertifikat. Harus seperti itu Kak. Tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu maka tidak akan terjadi kegenapan. Tidak akan terjadi pembawa firman Tuhan. Bahkan untuk menerjemahkan aja, jujur menerjemahkan Alkitab ini saja, Tindale itu harus mati, dibakar. Atas dasar apa? Atas yang menerjemahkan dari Yunani ke bahasa sekarang, bahasa hari-hari. Itu harus dibunuh. Orangnya harus berkorban, harus mati dulu. Itulah kegenapan yang Tuhan sampaikan agar supaya mempermudah semua orang. Mata semua kan sudah baca. Abang bisa baca dengan mudah. Coba saya baca. Coba saya baca Al-Quran. Saya tidak paham Bang. Karena apa? Karena mempersulit. Saya harus belajar bahasa Arab dulu. Harus bisa saya tahu. Makanya itu mempermudah. Kalau ini dilarang mempermudah saya baca Alkitab, maka Alkitab ini sia-sia diciptakan, atau sia-sialah firman itu ditulis. Seperti itu. Untuk saya kenal Yesus saya, Tuhan saya siapa sih? Lewat firman yang saya baca. Orang-orang hutan, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Contohnya sekarang ada di pedalaman-pedalaman. Mereka di dalam sana sekarang ini, contoh kita dapati, mereka tidak tahu kebenaran. Pohon jadi Tuhan. Maka lewat bahasa dialah kami memperkenalkan Tuhannya. Tuhan kami maksudnya, Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat tulisan yang mudah, dipermudah. Jadi setiap orang dipermudah Bang. Itu. Jadi kalau bilang tidak ada benang merahnya, ya berarti nggak usah pergi jadikan bangsa murid Tuhan. Cuma pergi jadikan bangsa Israel saja. Begitu. Makanya ada kata Tuhan kan, Yesus bilang, ada domba di sini dan ada juga domba dari luar. Itulah yang kita sebut. Oke, kita mencaplokkan diri sebagai kita juga domba yang di luar, itulah tadi. Ya seperti itu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi tidak ada benang merahnya, maaf, saya rasa masih ada. Dan terakhir bagi saya menyangka yang Abang bilang tadi dari akun tertulis, kalau memang itu harus dipakai semua tulisan-tulisan sampai detik hari ini Bang, saya jujur, saya dekat dengan teman-teman Ustadz. Sampai detik hari ini masih terjadi perdebatan antara kepercayaan tulisan. Ada yang bilang ini begini, ada yang bilang ini begitu, ada yang bilang begini. Kenapa? Karena memang seperti Abang bilang tadi harus divalidasi dulu toh. Siapa yang kita validasi sini? Apa kita harus pakai penulis siapa? Contohnya itu, kita harus pakai terjemahan ini siapa? Akhirnya kan jadi pusing. Coba kalau sudah satu, tertulis saja semua bisa baca dan jelas, tidak melenceng daripada Al-Quran dan tidak melenceng daripada Alkitab. Saya rasa tidak akan jadi masalah bagi saya. Tapi karena kita harus percaya Imam Bukhari lah, bahkan ada Imam Bukhari juga yang tidak penulis dari Bukhari juga yang tidak benar, banyak yang tidak diakui atau dinyatakan doif juga. Karena apa? Karena bagi mereka tidak sesuai dengan tulisan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kami kan. Jadi itu dari pertanyaan saya dari Kristen. Itu juga dari pertanyaan dari Abang tadi saya jawab tadi. Terima kasih Bang. Oke, baik. Matius, sebuah buku yang ditulis antara tahun 62 sampai tahun 80-an. Penulisnya bukan murid Yesus. Boleh Anda baca di Matius 9 nomor 9. Bahwa itu bukan saksi. Dia hanya orang yang menulis berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Kemudian tadi Anda membawa Matius 28. Saya kalau jadi Kristen banyak belajar Bible, malu saya bawa Matius 28 ini sebagai benang merah. Karena ini bukan Yesus. Yang berkata kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi, itu iblis. Bukan Yesus. Tidak ada Yesus pernah sebelum dia kemudian direncanakan untuk disalibkan, pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Yang berkata telah diberi kuasa itu iblis. Bahkan Yesus jadi korban, jadi sasaran empuk iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus sini sembah aku, sebab kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku inginkan.
Jadi sembah aku Yesus. Yesus ogah. Jadi yang pernah mengaku kepadaku telah diberi kuasa dan minta agar supaya seluruh bumi menyembahnya, itu hanya setan. Mari saya buktikan kepada saudara. Matius 28 yang Anda baca ini, Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 1 sampai 1 bab. Anda baca Matius 28 sampai data nomor 20. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ini Matius tahu dari mana? Matius tahu dari mana ini? Di situ ada malaikat, kemudian batu itu digulingkan. Ini dari mana Matius tahu ini? Informasinya dari mana? Ada nggak yang bisa menjelaskan dari mana Matius tahu? Sedangkan Matiusnya, buku Matiusnya ini dituliskan tahun 80-an. Ada yang mengatakan 62 memang. Tapi kalau ini kejadiannya, syukranel. Kejadiannya pada saat Yesus dikubur, berarti 3 tahun lewat 3 hari kan? Pada hari ketiga bangkit, di situ ada Matius. Tapi di situ Matius tidak menulis. Nanti 30 tahun lebih, nanti hampir 50 tahun baru dia tulis kitabnya. Berarti apakah Matius menghafalkan? Dari sejak kejadian keluar dari kubur hari ketiga, nanti di tahun 80-an atau setidaknya yang minimnya 62 tahun ke-62 baru dia tuliskan. Berarti Matius ini penghafal gitu. Oh ya? Serius itu? Matius penghafal Bible? No, itu tidak ada itu berita. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini siapa ini? Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata, dari mana Matius tahu itu adalah malaikat? Kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat itu ia berbaring. Dan segera pergi dan katakan kepada murid-murid bahwa ia bangkit di antara orang mati, mendahului kamu ke Galilea. Kata malaikat. Lah, dari mana Matius tahu kalau itu malaikat? Lalu kemudian katanya, ketika bertemu dengan Yesus, maka Yesus menjawab apa? Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini siapa yang bilang ini Yesus? Matius. Matius ini siapa? Siapa Matius ini? Kok bisa dikatakan itu adalah Yesus? Bagaimana kalau itu adalah setan? Sedangkan ketika Anda berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan, ini kan kejadian setelah penyaliban. Sedangkan sebelum penyaliban, Yesusnya mengatakan apa? Segala firman telah aku sampaikan. Saya ulang. Sebelum penyaliban, Yesus berkata, segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi ucapan Yesus. Berarti ini semua ini, setelah penyaliban ini bukan Yesus lagi. Karena segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus berkata. Tapi setelah kejadian penyaliban, itu bukan Yesus. Mudah-mudahan Anda paham. Ketika kemudian dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa? Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan Yesus sebelum mengatakan segala firman kepada muridnya, Yesus tidak pernah mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Saudara, iblis berkata dalam Lukas 4 ketika mencobai Yesus, apa kata iblis? Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkuasa memberikan kepada mayat yang ada di dalam kubur sebagai ganti Yesus alaihissalam, maka mayat yang keluar dari kubur itu yang telah menerima kuasa dari iblis pun sanggup mengatakan, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ingat nasihat Yesus di dalam Matius 24 menurut catatan wartawan Matius. Apa kata Yesus? Kepada pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti iblisnya datang mengaku dengan nama Yesus, dengan gelar Kristus, menyesatkan banyak orang. Yang minta supaya banyak orang menjadi pengikutnya itu siapa? Itu penyesat. Yesus membatasi dirinya. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang. Udah selesai.
Kalau domba hilangnya cuma 1 ekor, ya 1 ekor aja. Kalau cuma 2 ekor, ya 2 ekor aja. Bukan seluruh bangsa. Yang menginginkan semuanya menjadi pengikutnya itu hanya setan. Makanya saya katakan, iblis menurut Yesus menyesatkan dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Percayakah saudara ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Percayakah Anda akan nasihat Yesus ini kepada muridnya pihak kedua? Silakan. Oke, terima kasih Bang. Ya saya jujur Bang dengar tadi Abang kan bilang ini kitab kami ini kan kitab mungkin nggak saya simpulkan aja ya, kitab palsu lah contoh seperti itu. Tapi kalau Abang kutip dari kitab yang sama juga yang palsu, ya kita akan kita berdebat kusir jadi ininya. Karena kalau Abang tidak percaya dengan apa yang tertulis di Alkitab kami, contohnya ya Matius ada tertulis seperti itu, Abang tidak percaya, tapi Matius yang lain Abang percaya. Ini kan menjadi bagi saya pribadi ya menjadi cacat bagi saya. Karena apa? Karena apa yang Abang sampaikan di situ tidak ada, tetapi Abang membenarkan di lain ada. Jadi kalau saya mau bantah sama Abang ya sebenarnya sudah malu. Saya mau bantah apa lagi karena Abang bilang awal tadi saya dapati bahwa ini yang menulis semua ini dia tidak benar. Ya saya mau ngomong apa lagi kalau sudah tidak benar semua Bang. Tapi kalau memang Abang mau pakai kitab ini kita siap. Saya siap untuk menyatakan apa sih yang disampaikan dalam kitab. Contoh Abang sampaikan tidak ada. Ya sudah, selesai sebenarnya sini Bang. Nggak perlu lanjut lagi karena Abang tidak percaya tidak ada. Tapi kalau Abang masih percaya bahwa ini Alkitab memang ada, saya siap membantah juga dengan tulis yang ada. Ya seperti Abang saya bilang benang merahnya penginjilan kita atau disebut penginjilan ya kalau kami Kristen, atau menyampaikan kebenaran kepada setiap orang. Itulah kenapa setiap orang bisa, bahkan anak-anak kecil pun bisa menyampaikan siapa itu Yesus, karena memang ada satu perintah dan tidak harus divalidasi oleh siapa pribadi. Tidak harus pribadi siapa yang menyampaikan, semua orang siap menyampaikannya. Makanya disampaikan di sana mulai dari Matius ada, kita kalau urutan Alkitab, Markus, Lukas, Yohanes di sana menjelaskan, bahkan surat-surat mulai dari surat-surat yang ada menjelaskan. Kenapa? Karena memang apa yang Yesus kerjakan dan di zaman waktu itu yang apa yang sudah terjadi, bahkan kalau sejarah mencatat memang ada terjadi di zaman itu. Pontius Pilatus sebagai orang di zaman timur kuasa untuk Roma contohnya, Herodes di zaman itu menjadi raja bagi mereka, ada tertulis. Tetapi kita mendapati menjadi gubernur ya, itu ada. Tetapi kenapa kita harus, Abang bilang tadi tidak ada sejarah. Ya sebenarnya maaf ya, kalau saya balik ke kitab kalian, itu malah membuat satu keraguan bagi saya, karena itu kan perkataan pribadi, tidak ada divalidasi oleh orang kata orang lain. Contohnya ada orang satu, orang dua, orang tiga ada saksi. Saksinya cuma antara Gabriel dan Allah sendiri. Sehingga terjadilah kitab kalian tertulis. Dan maaf ya, ini kita bukan menyerang pribadi. Kalau secara firman, secara intelektual seseorang yang dicap tidak bisa membaca, tiba-tiba dia pintar sekali membaca, itu mujizat memang. Mungkin bagi orang umum mujizat, tetapi bisa diragukan kalau zaman sekarang. Contoh ada orang penyangkul, tukang cangkul ini saya ketemu di kebun. Pak, Bapak tahu baca? Oh tidak bisa tahu baca saya. Tapi tiba-tiba dia hafal semua nama-nama ini semua dia hafal, bahkan dia bisa menerjemahkan ini. Saya jadi bingung, jangan-jangan ini mujizat. Saya bilang begitu pasti. Jadi itu kalau bagi saya Bang ya, kalau Abang bilang tadi kita punya kitab Alkitab kita semua ini dia palsu semua gitu. Bahkan iblis lah yang berkata di Matius 28 itu dia. Lah kalau iblis berkatakan, kenapa juga penyalipan ada di sana tertulis, kelahiran tertulis di sana, bagaimana penderitaan Yesus juga diurut mulai dari penghakiman sampai dengan penyalipan. Kalau ini palsu, kenapa ada sejarahnya Bang? Nah itu kan jadi pertanyaan kami. Memang ada, bahkan ada tanda-tanda bekas sejarahnya ada sekarang ini di Israel sana. Nah itulah yang menjadi pertanyaan saya besar. Kalau Abang tadi bilang memang ini sudah selesai, kitab kita ini palsu, maka tidak akan mungkin ada sejarah. Makanya saya akan balik bertanya sama Abang. Kalau Abang bilang tadi membenarkan cuma tulisan aja atau hafalan aja Bang. Abang bilang tadi kan Matius, kok bisa Matius menghafal? Karena Matius ini kalau kita baca catatan, dia ini orang pintar Bang, salah satu orang pintar kalau kita boleh baca. Karena apa? Dia ada berdiri di depan pintu
Dan orang-orang di zaman itu dia salah satu pemungut cukai, bukan orang bodoh yang dipakai orang pemungut cukai. Kalau kita baca harus orang pintar, dan Lukas seorang dokter kalau disebutkan orang pintar, bukan orang, maaf tanda kutip ya, maaf bukan saya mau itu, yang tidak tahu baca bang. Kita mana lebih kita percaya zaman sekarang. Abang aja lah dengan saya kalau ketemu di jalan, abang suruh saya membaca, saya tidak baca, pasti abang bilang bodoh saya. Pasti begitu bang. Tapi kita tidak mau menyerang kitab masing-masing, silakan, itu kepercayaan Anda. Tetapi kalau saya boleh menyangkal, masih lebih wajar sesuatu yang kita dapati kebenaran, yaitu tertulis dan ada saksi dan ada bukti. Sejarah pun otentik masih ada sampai hari ini. Kalau Anda bilang karena 30 tahun kemudian, ya sama kurang lebih. Dan abang juga 22 tahun disiapkan, disusun, itu pun cuma 600 sekian bang. Kalau kami itu bang, Allah Tuhan tolong, panjang sekali bang. Dari Kejadian sampai Wahyu itu dia, jujur saya boleh katakan, kenapa orang Kristen tidak bisa menghafal dari Kejadian sampai Wahyu? Karena panjang sekali, bisa 5 kali 6 kali lipat dari Alkitab abang. Tebalnya aja Anda tebal karena tulisan ditebal-tebalkan buku. Kalau kami memang tulisan sudah dikecil pun masih tebal bang. Bagaimana kita bisa menghafal? Makanya kalau Matius bilang menghafal, ya memang Matius menulis, karena bukan dihafal bang, dia tulis. Dan tulisan itu, contoh saya tulis ini, contoh istri saya meninggal 2 tahun lalu, saya temukan bukunya. Saya temukan bukunya waktu masih dia cewek, dia tulis di situ. Saya dapati, seperti ini istri saya dulu rupanya. Kenapa bisa saya tahu? Karena tertulis, bukan saya tanya sama dia, sudah almarhum sekarang bang. Seperti itu, itulah yang lebih saya percaya. Ya, oke bang, dari itu aja dari saya, terima kasih. Iya, baik. Jadi gini saudara, Al-Quran itu tidak butuh saksi. Al-Quran tidak butuh saksi, karena kebenarannya absolut. Al-Quran mengatakan Tuhan datang kepada Nabi Musa. Apakah ada keraguan? Tak ada keraguan. Al-Quran menjelaskan Bani Israel adalah bangsa pilihan. Apa butuh keraguan? Tak butuh keraguan. Al-Quran mengatakan bahwa Adam, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tidak perlu. Lagi pula Nabi Musa, ada nggak saksi Nabi Musa menerima Torah? Nggak ada. Lantas kenapa dipercaya? Karena yakin itu dari pencipta langit dan bumi. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai kitab Anda tebal, yang menulis itu kan bukan orang yang datang kepada Yesus, bukan murid Yesus. Yang menulis cuma 4 orang, 5 orang dengan Paulus, 5 orang dengan Petrus, dan seterusnya ya kan ya. Kalau mau kita ngambil seperti yang ada di Bible, 114.000 sahabat Rasulullah semuanya menulis, lalu ditumpuk catatan-catatan harian mereka selayaknya catatan Lukas. Maka ketika buku itu dijejer dari Makassar sampai Bukit Golgota, itu nggak cukup. Kalau Anda hanya ingin menyusun buku-buku yang dicatat oleh orang-orang yang tidak dikenal, ini sahabat Rasulullah yang bertemu langsung dengan Rasulullah, sekiranya mereka menulis segala yang mereka inginkan, maka dari Makassar sampai Bukit Golgota disusun buku-bukunya tidak akan muat. Ini sahabat, belum tabi'in, belum tabi'in, belum seluruh umatnya yang menulis. Toh kedudukan Lukas, Markus, Matius, Paulus itu orang-orang yang tidak dikenali Yesus. Apa bedanya ketika Bang Suma menulis? Apa bedanya jika seluruh umat manusia di atas muka bumi ini menulis? Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ketika Anda berbicara tentang Matius, apakah ini palsu atau tidak? Bung, saya tidak mengatakan kitab Anda itu palsu. Malah saya menaikkan derajatnya sebagai buku catatan-catatan wartawan. Ini asli, kitab Anda ini asli catatan pewarta. Tapi asli bukan firman Tuhan, dan asli bukan sabda Yesus, tapi asli terjemahan dari catatan-catatan wartawan atau pewarta. Ketika saya menggunakan Matius 24 lantas menolak kemudian Matius 28, Anda keliru. Saya tidak menolak Matius 28 yang berbunyi kepadaku telah diberi kuasa. Saya tidak menolaknya. Itu catatan pewarta yang menceritakan tentang sosok yang keluar dari kubur ngaku-ngaku Yesus.
Saya hanya memberikan intisari dari pengajaran kitab saudara. Yesus berpesan waspada kepada penyesat yang datang setelah aku mengaku Yesus Kristus menyesatkan banyak orang. Di dalam kitab saudara catatan wartawan itu tertulis, Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, sebab dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Saya menggunakan Bible Anda sebagai karya ilmiah dalam diskusi keilmuan, debat lintas agama untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya tidak menggunakannya sebagai firman Tuhan. Ingat saudara, firman Tuhan mustahil dikoreksi manusia. Firman Tuhan mustahil direvisi manusia. Sedangkan kitab saudara baru-baru saja tahun kemarin dikoreksi, direvisi lagi oleh manusia. Jadi ini murni bukan firman Tuhan. Ini asli terjemahan dari buku-buku yang lebih tua daripada yang ada sekarang ini, yang berasal dari catatan-catatan orang yang tidak dikenal, yang konon ceritanya kalau kita melihat identitasnya dia dengan pola caranya menyusun berita, dia adalah wartawan lepas yang tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Itu dulu. Lalu kemudian ketika Anda berbicara tentang Al-Quranul Karim, coba Anda lihat di dalam kitab yang Anda gunakan, Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan bacalah ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Orang yang tidak bisa membaca, kawan, tidak bisa ngarang ngidul. Apa yang didengarkan, apa yang diilhamkan masuk ke dalam hatinya, itu yang disampaikan. Salah tidaknya, itu yang kusampaikan, itu yang kudengarkan, itu yang diilhamkan, itu yang diwahyukan. Mau benar atau tidak, itu yang disampaikan kepadaku dan diminta aku sampaikan. Itu orang yang buta, hanya mendengarkan apa yang didengar, itu yang disampaikan. Tapi kalau orang pintar, apalagi pintar ngimbul. Kalau orang pintar, apalagi pintar menipu. Kalau orang pintar, apalagi pintar menyesatkan, maka orang tersebut akan mengedit apapun yang dia mau karena dia pintar, dia tidak buta huruf, dia cerdas. Anda deret orang-orang koruptor di dunia ini, apakah mereka orang buta huruf? Anda deret pelaku-pelaku maksiat di atas muka bumi ini, apakah mereka orang-orang buta huruf? Enggak. Mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka yang akan merusak peradaban kemanusiaan. Jangan bangga ente, kawan, jangan bangga. Kalau kebenaran itu, saudara, itu tidak butuh saksi. Yang namanya kebenaran tidak butuh saksi. Contoh, adakah di antara kita hadir sebagai saksi ketika pencipta kita menciptakan matahari, bulan, bintang, dan seterusnya? Ada? Tidak ada. Apakah kemudian itu tidak benar? Benar. Kenapa? Alam semesta ini ada. Tapi kita tidak menyaksikan, ya tetap aja benar. Begitu juga sebaliknya, kebohongan biar dianggap benar, kudu wajib butuh banyak saksi. Supaya kebohongan itu seakan-akan nantinya menjadi benar, maka semuanya harus dibayar agar mereka bisa bersaksi. Tapi kesaksiannya palsu. Makanya coba Anda baca Matius 8 tuh, nomor 15, 16, 17. Apa kata Yesus? Apabila aku menghakimi, aku tidak menghakimi seseorang, tetapi kalian menghakimi seseorang. Namun jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi itu sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Berarti Yesus cuma butuh dua saksi, yaitu dirinya dan juga Tuhannya. Begitulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang menjadi tolak ukurnya apa? Sederhana. Yesus kepada muridnya Bani Israel minta muridnya agar jangan sampai merubah-rubah Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang merubah Taurat, meskipun yang paling terkecil, atau menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terendah, yang terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Jadi tidak bisa. Yesus yang asli kitabnya adalah kitab Tanakh. Yesus yang palsu, dialah yang menyuruh
nabi-nabinya, rasul-rasulnya untuk menulis catatan-catatan, surat-surat kepada jemaat di Galatia, kepada Antioquia, kepada Roma, dan seterusnya. Itu siapa itu? Itu bukan Yesus yang asli. Itulah Yesus yang harus diwaspadai oleh Bani Israel. Dan saya curiga Yesus yang dimaksud oleh Yesus yang asli inilah yang tertulis di dalam kitab Talmud. Ini yang perlu, saudara. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini dan ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan, aku telah mengatakannya. Sebab ketika aku datang, maka akan disertai dengan tanda-tanda. Matahari tidak bersinar atau menjadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, dan aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah tanda-tanda itu sudah ada ketika ada ngaku Yesus kepada Paulus? Tidak ada. Maka Yesus asli berkata, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nasihat Yesus ini untuk Bani Israel. Ente saudara saya bukan Bani Israel. Wajar kalau ente tidak percaya Yesus yang asli. Anda malah mengikuti yang palsu. Demikian. Saya tanggapi Bang. Abang tadi bilang tidak perlu saksi dalam satu kebenaran kan. Sedangkan di dalam Yesaya yang Abang juga bawa, saya juga bawa, enggak apa-apa. Di Yesaya 43 juga, di sana jelas. Yesus juga atau firman Tuhan di sana berkata, Yesaya sana ya, waktu atau judul diberi sana, Israel sebagai saksi Tuhan. Itu jelas temanya aja, atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul sebagai saksi. Makanya Yesus berkata, kamu ini adalah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah aku pilih. Ini jelas ada saksi Bang. Selebih-selebihnya dikatakan aku. Ini Tuhan berkata akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitakan penyelamatan dan menyabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi kalau Abang bilang tidak perlu saksi, makanya satu keraguan yang saya boleh sampaikan tadi sama Abang, ini Allah datang langsung kepada Israel. Yakub di zaman itu menyatakan diri langsung kepada dia menyatakan diri, ini adalah aku. Siapakah aku? Dan dia berkata, ini akulah Allahmu, akulah Tuhan. Seperti kalau bahasa hari-hari, inilah Tuhan, tidak ada Allah lain, tidak ada Allah asing. Makanya ada kata ada Allah asing juga rupanya. Nah ini asing ini kan kalau kita rujuk, sebenarnya saya tidak bilang, kalau bilang tadi palsu silakan, malah kami memang jujur. Dari kami orang Kristen menyatakan diri memang jujur. Allah asing yang ada di Arab itu kami tidak percaya Bang. Karena Allah asing, karena Allah yang benar itu adalah rujukan dari Bani Israel turun sampai ke sekarang. Apa bilang kalau kami penyembah yang salah? Ya kami kan sudah bilang tadi, kenapa sampai kami percaya Yesus dan masih benang merahnya berjalan? Karena Yesus bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kata menjadikan semua bangsa, itu kan seluruh daerah, bahkan di sana seluruh bumi, bahkan disuruh, bukan cuma bangsa saja, sampai ke ujung bumi. Apa yang disampaikan di sana? Firman kebenaran, apa yang disaksikan itu yang disampaikan. Yesus juga menyampaikan hal sama, saksi. Apa yang aku sampaikan, yang kalian saksikan, itulah yang kalian sampaikan. Jangan luar daripada itu. Makanya akan ada Allah lain, Allah palsu, Yesus palsu, Kristus palsu. Betul Abang bilang tadi, saya akui betul, tidak salah. Zaman sekarang banyak yang mengaku-ngaku. Makanya kami juga meyakini salah satu yang tertulis di dalam Alkitab kita ini, atau di Abang bawa tadi juga di Yesaya, saya juga bawa di Yesaya supaya tidak keluar konteks. Yesaya 43 juga berkata ada Allah asing. Hati-hati dengan dia, Allah asing itu, karena Allah sudah mengaku langsung kepada Yakub. Dan Yakub, sekali lagi catatan Yakub itu adalah sampai rujukan sekarang itu bukan orang Arab Bang. Itu jelas rujukannya Allah yang satu. Jelas di sana. Itulah Allah yang kalau mungkin sekarang diterjemahkan di dalam bahasa bermacam-macam bahasa, atau Yahweh seperti itu. Dan dipanggil oleh bangsa sekarang Elohim. Nah, itulah yang
kita rujuk sampai hari ini. Kalau abang bilang kami bukan orang Israel, ya memang bukan. Abang juga bukan orang Arab. Makanya sama bang. Kalau kami bilang ada perintah ada, abang juga bilang ada perintah ada. Kenapa agama dari Arab itu masuk ke Indonesia? Kalau cuma untuk orang Arab, kan sebahasa yang diminta. Kan Al-Quran mengatakan dia datang kepada satu bahasanya. Bahasa apa yang dibawa oleh oleh Muhammad? Bahasa Arab. Ya itu yang dipakai. Tidak boleh diterjemahkan jadi tidak boleh datang ke Indonesia. Kenapa datang ke Indonesia? Cuma khusus untuk orang Arab. Makanya betul loh, saya percaya bahwa makanya sekarang ini semua orang Muslim harus berbahasa Arab supaya memang benar Tuhan mereka adalah orang Arab. Seperti itu. Jadi kalau saya apa mau bilang tidak ada benang merahnya, validasinya dari kekristenan sampai kepada nabi-nabi pertama atau Abraham, Ishak, itu dia tidak ada. Oh siapa bilang? Itulah yang dikatakan tadi. Abraham menyampaikan seperti ini, terjadi seperti ini. Anak-anaknya sampai kepada Yakub seperti ini. Allah yang apa? Allah yang satu, bukan Allah yang asing. Nah, Allah asing inilah yang kita mempertanyakan sampai dunia sekarang ini dia. Jadi pertanyakan, apakah diakah Allah asing yang datang di abad ke-7 atau bukan, kita tidak tahu. Kembali kepada abang yang terjemahkan sendiri. Atau juga di zaman Paulus juga ada memang Allah yang engkau sembah itulah Paulus pakai di Antioquia itu, yang karena mereka tidak tahu siapa itu, itulah Paulus perkenalkan, itulah Allah itu. Karena apa? Untuk mempersingkat atau untuk mempermudah setiap orang percaya kepada Yesus. Itu cara Paulus untuk menerjemahkan Allah. Makanya di Indonesia kenapa kita pakai nama Allah? Banyak orang protes, ya karena lain tahu. Karena memang penterjemah tahu, karena Yesus itu harus dikenal semua orang. Anda mau pakai nama apa saja, makanya Yesus itu terlalu simpel kita untuk kenal dia. Dia sebagai Bapa, dikatakan sana Bapa. Kita panggil saking akrabnya, kita disebut anak. Dia sebagai Bapa.